Pengalaman ini saya alami sewaktu ibu saya baru saja meninggal. Awalnya kami semua sangat sedih dan keadaan waktu itu masih diselimuti duka yang mendalam. Namun hal yang tak pernah saya duga terjadi. Setiap malam arwah dari ibu selalu muncul dan menemani kami semua. Parahnya arwah itu cemburu pada setiap perempuan yang mendekati ayah, termasuk ke bude saya. Ia selalu membuat keributan dengan menjatuhkan barang-barang yang ada di rumah. Rupanya terornya selama ini bukan tanpa alasan. Ada sebuah pepatah mengatakan, janganlah kalian lalai dalam membayar hutang, sebab hutang itu akan dibawa mati. Ya, kali ini guys, gue akan membawakan kisah scary tale gue dapet di salah satu akun Facebook, Ramdan namanya. Kisah ini cukup serem karena Ramdan sama keluarganya itu diteror setelah 7 hari pemakaman ibunya sendiri. Jadi ada sosok menyerupai ibunya ini yang kerap datang dan meneror satu isi rumah. Lah, kok bisa kayak gitu ya? Kalian lihat sendiri nanti ceritanya kayak gimana. Terus sebelum gue mulai, kayak biasa komen dulu yang banyak. Terus kalau kalian punya cerita-cerita horor, langsung aja kirim ke RJ5. Bisa DM Instagram, email, atau isi form di bawah. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Hari itu suasana rumah Ramdan lagi rame orang. Banyak orang tuh datang buat silih berganti. Karena emang ibunya Ramdan, Bu Nur, meninggal dunia. Bu Nur itu meninggal dunia karena sakit. Padahal awalnya itu kesehatan Bu Nur tuh sempat membaik. Hingga lalu dia sempat drop lagi sakitnya, lalu meninggal dunia. Emang umur itu nggak ada yang tahu guys. Bu Nur itu bisa dibilang meninggal dalam usia yang cukup muda. Masih sekitar 40 tahun. Semasa hidupnya, Bu Nur ini dikenal sebagai orang yang periang, terus juga mudah bergaul lah. Namun, dia tuh cemburuan sama suaminya. Tapi walaupun begitu, dia tuh cukup ramah ya sama orang-orang yang baru dikenalnya. Makanya, ketika Bu Nur ini meninggal dunia, banyak orang yang merasa kehilangan Bu Nur. Termasuk si Ramdan tuh, anaknya. Dia benar-benar terpukul. Dia nggak nyangka ya kalau ibunya itu akan meninggal secepat ini. Si Ramdan itu hanya bisa menangis pada saat itu sambil menunggu jenazah ibunya akan dibawa ke pemakaman nanti. Bun, kenapa Bunda pergi secepat ini, Bun? Sabar, Le. Ikhlaskan ya, Nak. Bun. Ramdan adalah anak kedua tuh dari Bu Nur sama Pak Saiful. Jadi yang paling gede itu Rina, dia tuh kuliah. Nah yang kedua Ramdan nih, dia masih SMA. Nah yang paling kecil itu Afdal, dia masih SMP. Bunda tercinta kini udah pergi. Mereka hanya bisa mendoakan Bunda agar bisa dapat diterima di sisinya. Setelah acara pengajian selesai tuh pagi-pagi, mereka siap-siap bawa ibunya ke pemakaman. Nah di situ si Ramdan ikut tuh ngangkat jenazah ibunya dari rumah menuju ke mobil ambulans. Di situ Ramdan sebisa mungkin menahan tangis air matanya. Dia coba tuh nguatin diri di tengah keramaian yang ada di sana. Ramdan itu dikenal sebagai anak yang berbakti. Beliau paling sering tuh menemani ibunya selama si Rina ini sibuk kuliah. Ramdan juga sangat dekat sama ibunya karena wanita itu sering melimpahkan kasih sayang yang membuat Ramdan ini merasa bahagia punya ibu seperti Ibu Nur. Sedangkan si Afdal ini dia tuh lebih dekat sama ayahnya. Sifatnya itu pendiam, bertolak belakang lah sama Ramdan dan juga Bu Nur. Jalanlah tuh mereka semua menuju ke pemakaman. Nah si Ramdan sama Afdal itu ikut, tetapi si Rina ini nggak ikut. Dia tuh di rumah karena lagi pingsan. Sepertinya dia masih shock dengan keadaan ini. Setelah tiba di pemakaman, mereka langsung nguburin jenazah dari Bu Nur. Nah di situ Ramdan bertugas untuk mengumandangkan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebisa mungkin Ramdan menjaga agar suaranya itu tidak bergetar. Dia sama sekali nggak mau menangis. Nah, setelah selesai barulah tuh jenazah ibunya dikubur. Ramdan sama Afdal langsung saling memeluk satu sama lain. Sementara itu bapaknya, Pak Saiful, terlihat begitu kacau. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dari tadi Pak Saiful juga menahan tangis. Inilah beratnya jadi lelaki guys. Nggak boleh kelihatan nangis atau lemah di depan banyak orang. Di pemakaman, sesekali anaknya itu kelihatan bercanda ya, supaya nggak sedih-sedih amat. Nah, pas lagi bengong itulah, tiba-tiba Pak Saiful itu ngerasa ada yang bisikin di telinganya. Mas Saiful. Loh, kok ini kayak suara si Bu Nur, istrinya? Padahal kan dia baru aja dikuburin meninggal. Pak Saiful langsung nengok ke kiri, nengok ke kanan. Kosong, orang-orang udah pada pulang. Sisa tinggal anak-anaknya aja tuh. Duh, itu tadi suara siapa coba? Nggak mau lama-lama di sana, akhirnya Pak Saiful nyusulin anak-anaknya tuh yang ada di tempat wudhu musola untuk segera beranjak pulang. Rina sepertinya masih belum bisa menerima takdir. Setelahnya, dia masih pingsan sampai berkali-kali. Di situ Rina menatap foto ibunya tuh yang lagi tersenyum. Dia ingat-ingat lagi tuh kenangan sama ibunya. Foto itu diambil saat Rina, Afdal, sama Ramdan pergi tamasya ke taman kota. Di situ ayahnya nggak sengaja tuh ketemu teman lama seorang wanita. Bu Nur yang lihat itu langsung mencak-mencak tuh sampai ayahnya mutusin foto bareng atas permintaan Bu Nur. Mengingat itu, si Rina makin histeris. Nah, dia langsung ditenangin deh sama Ramdan tuh, biar nggak kepikiran terus. Kak, sabar ya kak. Ikhlas. Ramdan tahu ya, mungkin karena kakaknya ini si Rina perempuan, jadi hatinya itu bisa lebih kacau dari lelaki. Malam harinya diadain tahlilan tuh di rumah untuk mendoakan Ibu Nur. Nah, doanya itu juga terdengar keras tuh di sisi rumah. Si Rina itu masih di dalam kamar ya, dia nggak ikut tahlilan karena emang dia tuh masih sedih lah, shock gitu. Dia kunci tuh pintu kamar rapat-rapat. Nah, pas lagi nangis-nangis itu, tiba-tiba Rina ini ngedengar kayak ada suara ibunya di kamar Rina. Rina. Di situ si Rina kaget, itu suara siapa ya? Kok mirip suara ibu gitu loh. Tapi pas dia telinga kiri, telinga kanan, ya nggak ada siapa-siapa, orang dia doang di kamar. Mungkin gua halu kali. Ya udah dia lanjut lagi tuh istirahat. Dan nggak lama, kembali sayup-sayup terdengar ada suara ibunya di kamar. Rina. Di situ Rina sampai menggelengkan kepalanya. Dia bingung ya. Di situ badannya juga langsung merinding dan gak lama Rina langsung buru-buru keluar dari kamarnya. Malam itu Ramdan juga lagi gak ikut tahlilan. Dia lagi ada di kamar tempat Bu Nur dirawat, kamar orang tuanya. Nah, pas dia lagi duduk di ranjang, posisi tangannya itu lagi di wajah. Tiba-tiba Ramdan ini ngerasa ada sebuah usapan di punggungnya. Refleks Ramdan langsung nolek dong, dan pas dia lihat ke belakang, sama-sama terlihat ada sosok ibunya. Astagfirullah. Ramdan shock tuh, dia nggak tahu harus berbuat apa ya. Ini gue beneran lihat apa gimana? Sampai akhirnya sosok itu pun menghilang dan Ramdan benar-benar lemas melihat itu. Napasnya ngos-ngosan, Ramdan itu sampai keluar keringet dingin. Dia nggak nyangka ya, kok bisa-bisanya dia ngelihat ada penampakan ibunya. Setelah coba nenangin diri, si Ramdan itu langsung tuh keluar cepet-cepet dari kamar Ibu Nur. Nah, ternyata teror atau kejadian horor nggak berhenti sampai di situ aja. Pak Saiful nih yang lagi tidur di kamar sendirian tuh setelah acara tahlilan. Antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba dia mendengar ada suara. Mas.
Awalnya Pak Saiful tuh hanya diem doang ya, tapi lama-lama dia mikir loh kok suaranya mirip kayak Ibu Nur. Padahal Ibu Nur itu kan sudah meninggal. Sontak langsung tuh Pak Saiful buka matanya lebar-lebar. Dia juga ngerasa di bagian belakang punggungnya itu kayak ada panas-panas gitu lah. Nah pas dia lihat ke belakang, ternyata di situ dia ngeliat ada sosok Ibu Nur lagi terbaring dengan memakai baju seperti biasanya. Pak Saiful shock bukan main tuh, dia sampai jatuh dari tempat tidurnya. Nah, pas dia lihat ke atas lagi, ternyata sosok itu sudah menghilang. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di rumah Ramdan? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Semuanya ternyata pernah ditampakkan atau minimal dengar suara-suara lah mirip dengan Ibu Nur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah ini hantu Ibu Nur atau jin korinnya atau jangan-jangan ini cuman sosok menyerupainya doang lagi? Coba menurut kalian apa? Komen di bawah. Tapi lucunya guys, cuman si Afdal doang nih ternyata yang nggak pernah diganggu di rumah itu. Apakah karena si Afdal ini tipe-tipe orang yang pemberani? Lah, emang ngaruh ya? Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Saiful karena takut tuh sampai tidur sama si Afdal untuk ngindarin hal-hal yang dia tidak inginkan. Menjelang 7 hari kematian ibunya, Ramdan ini lagi di rumah sendirian karena adiknya sekolah, kakaknya juga kuliah tuh. Sementara ayahnya lagi belanja sama budenya. Nah, Ramdan yang baru aja lulus lagi mager aja tuh dia di rumah, lagi asik nonton TV. Tapi pas dia lagi nonton TV, si Ramdan ini dengar ada suara tangisan yang berasal dari kamarnya. Mendadak bulu kuduk Ramdan ini merinding. Suara tangisan itu mirip seperti suara tangisan ibunya. Ramdan di situ takut, tapi dia penasaran. Akhirnya dia pun jalan tuh menuju ke kamar tersebut. Suara Bu Nur terdengar lebih jelas tuh, membuat Ramdan semakin merinding. Tapi dia coba tuh ngintip dari lubang pintu yang ada di kamarnya. Di sana kelihatan jelas lagi ada seorang wanita duduk, kakinya selonjoran, pakai daster merah, rambutnya digelung. Ramdan bener-bener kaget tuh, dimana pas dia lihat lagi dengan jelas, lidahnya itu bener-bener panjang banget. Nah itulah kejadian-kejadian horor setelah Bu Nur meninggal. Jadi setelah 7 hari Bu Nur ini meninggal, mereka semua tuh yang ada di rumah harus terbiasa ya dengan kemunculan sosok hantu yang mirip dengan Bu Nur. Seperti yang dialami sama Pak Saiful ini. Suatu ketika Pak Saiful ini kedatangan tamu wanita, Bu Lasmi namanya. Bu Lasmi ini wajahnya agak cantik, putih, tapi agak sedikit gemuk ya. Usianya nggak jauh beda tuh sama Bu Nur. Saat lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba samar nih, ada suara seperti manggil Pak Saiful dari arah tangga. Mas Saiful. Pak Saiful kaget dong, badannya mulai merinding tuh. Dia cuma tersenyum doang ke Bu Lasmi sambil minta maaf. Maaf ya Bu, saya nggak bisa bawain minuman nih. Hingga tiba-tiba aja ada benda pecah yang membuat Pak Saiful dan Bu Lasmi itu kaget bukan main. Pak Saiful cuma bisa hela napas doang, sementara Bu Lasmi langsung segera pamit pulang. Setelah Bu Lasmi pulang, Pak Saiful ngecek tuh ke dapur. Tadi barang apaan coba yang pecah? Nah, pas dia sampai dapur, ternyata ruangan dapur itu masih normal-normal aja, kosong, nggak ada barang pecah sama sekali. Lah, terus tadi suara apaan dong? Saat Pak Saiful lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba ketika dia berbalik badan, disitulah Pak Saiful ngeliat ada sosok Bu Nur yang kelihatan sorot matanya itu sangat marah, mukanya pucet, merah. Bu Nur seperti orang ngomel-ngomel tuh semasa hidupnya. Mungkin cemburu ya ngelihat kelakuan dari Pak Saiful. Pak Saiful yang kaget, dia bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Hingga tiba-tiba dia dengar ada suara dari Afdal. Pak, bangun Pak. Ngapain tidur di dapur? Pak Saiful kebangun ya, di situ dia mikir, loh ini mimpi apa gimana? Nah setelahnya juga Pak Saiful itu nggak menceritakan kejadian tadi kepada anak-anaknya. Daripada nih
Anak-anaknya semakin takut, pikirnya ya udahlah lebih baik dia simpan aja dulu sendiri pada saat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada seorang wanita yang pengen ngelamar kerja nih jadi pembantu rumah tangga tuh di rumah Pak Saiful. Pak Saiful emang lagi nyari tuh pembantu rumah tangga ya, karena untuk mengurusi keperluan atau kebutuhan di dapur ya, karena kan nggak ada yang sempet untuk mengurusi hal-hal tersebut. Wanita berumur 40 tahun itu pengen ngelamar ke rumah Pak Saiful, namanya Inem. Si Inem ini udah nyampe di depan rumah Pak Saiful, dia ketok-ketok pintu tuh, hingga nggak lama ada seorang wanita yang membukakan pintu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Cari siapa? Maaf Bu, saya mau ngelamar kerja jadi ART. Si Inem kaget ya, loh kok pintunya malah ditutup? Ya udahlah, karena dia agak sedikit kesel, dia langsung balik aja deh pergi dari rumah Pak Saiful. Tapi nggak lama, dia tuh ketemu sama si Ramdan ya. Ditanya dong, kenapa kok balik gitu loh. Si Inem pun menceritakan tadi pintunya habis ditutup oleh seorang wanita. Wanita siapa coba? Orang nggak ada siapa-siapa di rumah, pikir si Ramdan. Si Ramdan pun masuk ke dalam rumah dan bener aja nggak ada siapa-siapa. Di situ juga dia langsung mikir, apa itu tadi jangan-jangan adalah sosok menyerupai ibunya. Kejadian horor Bu Nur terus terjadi tuh di rumah, hingga akhirnya ada satu alasan yang mereka sepertinya mulai tahu. Saat itu ada sahabat Bu Nur nih lagi datang ke rumah tuh. Di situ dia ngasih tahu kalau Bu Nur itu sebenarnya masih punya utang, walaupun sebetulnya temennya itu udah ngiklasin. Sahabatnya itu kerap didatengin sama Bu Nur tuh lewat mimpi. Frekuensinya ya cukup sering ya. Di situ dia diminta untuk menagih hutangnya kepada Pak Saiful. Saat itu pihak keluarga sempat mikir, apa jangan-jangan gara-gara ini nih Bu Nur meneror kita nih untuk memberi pesan supaya hutangnya Bu Nur ini segera untuk dilunasi. Akhirnya mereka semua melunasi tuh hutang yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Lucunya nih, 1 hari, 2 hari setelah kejadian itu, sosok Bu Nur ini nggak pernah muncul lagi mengganggu di rumah mereka. Di situ mereka mikir lagi, oh jangan-jangan kemarin bener tuh Bu Nur mengganggu itu karena memang masih ada beban, tanggungan, dan meminta pihak keluarga untuk segera melunasinya. Karena memang ada sebuah pepatah yang mengatakan, janganlah kalian enggan untuk membayar hutang, karena hutang itu dibawa sampai mati. Itulah cerita horor yang dialami oleh keluarga Ramdan. Itu deh guys, sebuah kisah FB yang gue bacain buat kalian. Nah pertanyaannya, apakah sosok itu beneran hantu Bu Nur, sosok menyerupai, atau jin korinnya? Gimana nih kalau menurut kalian? Boleh banget komen aja di bawah. Tapi apapun itu ya guys, menurut gue, kalau nggak perlu-perlu amat, udahlah jangan berhutang. Karena nantinya, seperti yang tadi udah gue bilang dari awal, hutang itu pasti akan dibawa mati. Mudah-mudahan nih kita semua yang menonton video pada kali ini dijauhi dari hal-hal tersebut. Amin. Oke guys, sampai demikian episode pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Apalagi gue lupa, langsung aja. Gue Fajar Ditya undur diri. Ciao.